Ini tadi tolong pahami dengan baik agar tidak salah dalam menarik kesimpulan. Zahaballahu binurihim itu bukan Allah yang salah, tetapi ini adalah bahasa ungkapan Al-Quran yang sangat indah. Karena mereka memilih kesesatan, maka kemudian disesatkan sekalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ini masih berbicara tentang orang-orang munafik, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi orang-orang munafik itu dengan ayat 17. Mathaluhum utawi perumpamaan mereka orang-orang munafik ini iku kamatsalil ladzi, seperti perumpamaan orang yang. Jadi masal itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi misal. Misalnya perumpamaan mereka itu seperti perumpamaan orang yang istauqada, dari kata waqada kemudian ditambahi ista menjadi istauqada, menyalakan ing naron, api. Mereka digambarkan seperti orang yang menyalakan api. Di sini ada jamak masaluhum, tapi kemudian kamatsalil ladzi. Alladzi itu tidak jamak. Maksudnya kalau ada satu orang itu sesungguhnya mewakili banyak orang. Kamatsalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at, maka ketika menerangi apa naron. Adaa'at itu dhamirnya adalah hiya. Naron itu bentuknya memang bukan bentuk muannats, tapi substansinya dianggap sebagai muannats. Nar, falamma adaa'at, maka ketika menerangi apa naron. Nar itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi menara. Menara itu adalah tempat api. Dulu orang-orang Majusi adalah orang-orang yang menyembah api dan menempatkan apinya itu di atas tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu disebut sebagai manar, tempat api. Maka kemudian sekarang menjadi menara. Jadi menara itu berasal dari tradisi Majusi. Falamma adaa'at, maka ketika menerangi apa naron, menerangi ing ma sesuatu yang haulahu di sekitarnya. Di sekitarnya nya alladzi ini jangan salah, reverse to-nya adalah alladzi. Maka ketika api itu menerangi sekitarnya, ruang sekitarnya, sekitar alladzi, orang yang menyalakan api tadi, jawab lama. Kalau ada lama harus selalu bilang jawab lama, maka zahaba, pergi. Siapa yang pergi? Allahu, Allah, binurihim, dengan cahaya mereka. Zahaba, pergi. Siapa yang pergi? Allahu, Allah, binurihim, dengan membawa cahaya mereka. Maka di dalam terjemahan kemudian diartikan dengan Allah menghilangkan cahaya mereka. Kalau ada orang pergi dengan membawa sesuatu, berarti orang itu menghilangkan sesuatu itu, membuat sesuatu itu hilang. Misalnya kita berada di satu tempat A, kemudian membawa sesuatu dari A, dari ruang A, membawa ke ruang B, berarti kita menghilangkannya, kita membawanya pergi. Nah, zahaba ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi madhab. Ada madhab. Madhab itu artinya adalah tempat untuk pergi, jalan berarti. Maka ada madhab. Kalau di dalam fikih ada madhab, kalau di dalam teologi ada firqah, kemudian kalau tasawuf ada thoriqah. Artinya sama. Zahaba itu artinya pergi, thoriq itu artinya jalan. Berarti thoriqah itu artinya jalan, madhab artinya ya jalan, tempat pergi. Firqah itu artinya kelompok. Maksudnya adalah bagian-bagian atau kelompok-kelompok tertentu yang memiliki pandangan yang berbeda. Itu namanya madhab. Zahaballahu binurihim.
Kembali lagi ke maksud ayat, Zahaballahu binurihim, Allah kemudian menghilangkan cahaya mereka. Wataroka, dan meninggalkan sapa Allahum ing mereka fi dzulumatin, di dalam kegelapan-kegelapan. Di dalam kegelapan-kegelapan, dari kata zulmun. Zulmun itu artinya adalah kegelapan. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi zolim, tetapi dalam konteks yang berbeda. Zolim artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. La yubsiruna, hale tidak melihat sopo mereka. Ini adalah perumpamaan. Di dalam Al-Quran dikatakan watil kal amsalu nadribuha linnas wama ya'qiluha illal alimun. Jadi di dalam Al-Quran ada perumpamaan. Perumpamaan itu harus dipikirkan secara mendalam. Kata Al-Quran, hanya orang-orang yang alim saja yang mampu memahami perumpamaan yang dibuat oleh Al-Quran. Maka kita harus belajar dengan lebih mendalam lagi agar mampu memahami perumpamaan. Karena perumpamaan ini adalah bahasa tinggi. Bahasa-bahasa berbentuk ungkapan ini hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memahaminya. Nah, seperti ini juga orang-orang munafik itu diumpamakan seperti orang yang menyalakan api. Kemudian ketika api itu sudah menyala, memberikan cahaya, kemudian menerangi sampingnya, sekelilingnya, kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan membiarkan orang-orang munafik itu di dalam kegelapan, mereka tidak mampu melihat. Ini seolah-olah kalau kita tidak mengkoneksikan pemahaman dengan ayat-ayat yang lain, misalnya ayat Al-Baqarah ayat 7 misalnya, khatamallahu ala qulubihim, sudah saya jelaskan, itu seolah-olah Allah yang bersalah karena Allah yang mengunci mati hati-hati mereka. Seperti ini juga zahaballahu binurihim. Loh, ini kan Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan cahaya mereka. Maksudnya bukan begitu, karena mereka sudah melakukan tindakan yang tidak benar. Di ayat sebelumnya itu, ulaikal ladzina ishtarawud dolalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Karena mereka melakukan pelanggaran, mereka melakukan pembangkangan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, yang dulu orang kafir dikunci mati, ini orang munafik, kemudian Allah menghilangkan cahaya yang mestinya mereka miliki karena mereka sudah menukar cahaya itu dengan kegelapan. Di ayat sebelumnya mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Petunjuk itu adalah cahaya, kesesatan adalah kegelapan. Maka mereka enggak bisa melihat. Jadi memahami ayat ini harus komprehensif. Kalau kita pahami secara tidak komprehensif, maka kita akan keliru. Kemudian dilanjutkan dengan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ini tadi tolong pahami dengan baik agar tidak salah dalam menarik kesimpulan. Zahaballahu binurihim itu bukan Allah yang salah, tetapi ini adalah bahasa ungkapan Al-Quran yang sangat indah. Karena mereka memilih kesesatan, maka kemudian disesatkan sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Summun, mereka itu dalam keadaan tuli, summun tuli, bukmun bisu, umyun buta, fahum la yarji'un, fahum maka utawi mereka karena sudah dalam keadaan begitu tadi, mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, fahum maka utawi mereka iku la yarji'un, tidak kembali sopo mereka. Jadi mereka ini orang-orang munafik ini, ulaikal ladzina istarawud dolalata bil huda, itu adalah orang-orang yang kemudian menjadi tuli, bisu, buta, dan kemudian tidak bisa kembali normal lagi karena sudah dibuat oleh Allah menjadi begitu. Karena kemudian dikunci hati mereka. Kalau orang-orang kafir, kalau ini cahayanya sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa melihat lagi. Ya, mereka tidak bisa mendengar lagi, mereka tidak bisa berbicara lagi, mereka tidak bisa menggunakan panca indera mereka. Kemudian Allah juga memberikan perumpamaan, au kasayyibim minas samai fihi dzulumatu wa ra'du wa barq
yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Au kasayyibin, atau seperti hujan lebat. Ini perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Itu agak berbeda ya cara pengungkapannya, tapi nanti juga akan terbiasa. Au kasayyibin, jadi orang munafik itu seperti orang yang berada di hujan lebat, maksudnya di dalam keadaan mereka berada di dalam situasi itu diliputi dengan hujan lebat. Au kasayyibin, atau seperti hujan lebat. Minas samai, hujan deras ya. Kalau anak saya protes kalau hujan lebat. Lebat itu hutan atau rambutnya lebat. Tapi kalau hujan itu hujan deras katanya. Au kasayyibin, atau seperti hujan deras minas samai, dari langit. Hujan deras dari langit yang bagaimana? Hujan derasnya ini yang bagaimana? Ini namanya jumlah naktiyah. Ingat-ingat. Maka cara bacanya yang bagaimana? Yang fihi dzulumatu wa ra'du wa barq. Gitu. Ini adalah jumlah naktiyah. Fihi, iku di dalamnya, di dalam sayyibin, zulumatun utawi kegelapan-kegelapan, wara'dun dan petir, wabarqun dan kilat. Oh ya, tadi ada yang belum kita kaji, mana kata-kata yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sumun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. La yarji'un itu, yarji'un berasal dari kata roja'a yarji'u, kemudian membentuk kata rujuk. Rujuk itu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi ya rujukan ya. Kalau orang bercerai kemudian kembali menjadi suami istri namanya rujuk. Kalau rujukan itu adalah reverse to ya. Fahum la yarji'un au kasayyibin, atau seperti hujan lebat minas sama'i, dari langit. Iku hujan lebat yang bagaimana tadi? Fihi dzulumatun, zalim lagi, wara'dun wa barqun. Jadi hujan lebat yang di dalamnya ada kegelapan, ada petir, ada kilat. Kalau petir itu suaranya, kalau kilat itu adalah terangnya, itu kilat ya. Yaj'aluna, mereka menjadikan sapa mereka, menjadikan ing asabi'ahum, jari jemari mereka, menjadikan fi adanihim, di dalam telinga-telinga mereka, fi adanihim, di dalam telinga-telinga mereka, dari kata udhunun adanun, minas sawa'iqi, dari suara petir. As-sa'iqah itu adalah suara yang keras. Suara keras itu petir itu suara keras. Minas sawa'iqi, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi, mereka memasukkan, nah ini kita praktekkan, memasukkan jari jemari ke dalam telinga. Hadarul mauti, karena takut mati. Maut itu adalah bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Maut, mati. Hadarul mauti, karena takut mati. Wallahu utawi Allah iku muhitun, maha meliputi, zat yang maha meliputi, bil kafirina, terhadap orang-orang kafir. Allah maha meliputi orang-orang kafir. Apa yang dilakukan oleh orang kafir, Allah mengetahui. Ini adalah gambaran berikutnya. Kalau tadi adalah gambaran seperti orang yang menyalakan api dan kemudian Allah hilangkan cahayanya, kemudian meninggalkan mereka atau membiarkan mereka di dalam kegelapan sehingga mereka tidak mengetahui, mereka tidak melihat, kemudian mereka menjadi tuli, buta, tuli bisu buta, dan tidak bisa normal kembali. Kemudian digambarkan berikutnya seperti orang yang berada di dalam derasnya hujan yang turun dari langit, yang suasana menjadi sangat gelap. Kemudian ada petir yang menyambar-nyambar, ada kilat yang menakutkan. Maka kemudian mereka meletakkan jari jemari mereka di dalam telinga mereka karena mereka takut kematian. Mereka takut, dan ini adalah sifat orang-orang munafik, karena mereka adalah orang-orang yang takut. Mereka diliputi oleh ketakutan. Jadi seolah-olah itu
segala sesuatu itu mengancam mereka. Di ayat-ayat yang lain ini dijelaskan, nanti saya jelaskan dalam tafsirnya. Kemudian ayat berikutnya, ayat 20, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum masyaw fihi wa idza aslama 'alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yakadu, hampir saja. Apa yang hampir saja? Al-barqu, kilat. Iku khobar kada yakadu, itu sama dengan kana yakunu. Iku yakhtafu, menyambar apa al-barqu, menyambar ing absarahum, penglihatan mereka. Kullama adaa'a, setiap kali menyinari apa al-barqu lahum, bagi mereka. Jawab kullama, ingat-ingat kalau ada kullama, falamma, lamma, idza harus ada jawab. Kullama adaa'a, setiap kali menerangi opo albarqu lahum, kepada mereka. Jawab kullama, masyau, maka mereka berjalan, fihi, di dalamnya. Di dalam ya terang itu tadi albarqu. Kullama adaa'a lahum masyau fihi. Jadi kalau ada terang mereka berusaha untuk berjalan. Tetapi wa idza azlama, akan tetapi atau dan boleh, tetapi apabila menjadi gelap, alaihim, wa idza azlama, tetapi apabila menjadi gelap. Maksudnya ini kalau domirnya ya al-barqu, maksudnya al-barqunya itu enggak ada lagi. Wa idza azlama, maka apabila menjadi gelap apa al-barqu, hilang al-barqunya, alaihim, atas mereka, qamu, maka jawab idza qamu, maka mereka berdiri. Maksudnya berdiri itu tidak berjalan, mereka berdiri. Ini digambarkan hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat menerangi, mereka berjalan. Tetapi apabila gelap, bagi mereka tidak ada kejelasan, mereka berhenti. Mereka tidak mau berjuang. Orang munafik itu begitu. Kalau ada sesuatu yang terang, mereka jalan. Tetapi apabila wah kok enggak jelas, mereka berhenti. Itu. Kullama adaa'a lahum masyaw fihi wa idza aslama 'alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Walau syaa, dan sekiranya menginginkan. Siapa yang menginginkan? Allahu, Allah. Jawab lau sama dengan idza, kullama, ini adalah perangkat syarat, maka harus ada jawabnya. La dhahaba, sungguh, maka sungguh pergi sapa Allah, maka sungguh pergi sapa Allah bisam'ihim, dengan pendengaran mereka, maka sungguh Allah menghilangkan pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka. Jadi kalau Allah menginginkan bisa Allah menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, iku qadirun, maha kuasa. Tadinya ayat ini kalau pakai cara kerangka berbahasa di dalam bahasa Indonesia itu innallaha qadirun ala kulli syai'. Tetapi Al-Qur'an sekali lagi berkali-kali saya tekankan menggunakan ungkapan, menggunakan bahasa yang sangat indah. Kalau innallaha qadirun ala kulli syai' agak susah, tidak landai. Tetapi kalau innallaha ala kulli syai'in qadir, beda kan? Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, iku qadirun, maha kuasa. Ini mana lagi yang diserap ke dalam bahasa Indonesia? Insyaallah. Insyaallah itu artinya adalah insya'a, insya'a. Jika menginginkan, siapa yang menginginkan, Allahu, Allah. Udah sering kita mendengar itu, maka jangan sampai tidak mengerti artinya. Walaupun ya bisa dikatakan tidak diserap ke dalam bahasa Indonesia, tetapi sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita harus
memahami ini dengan baik, insya Allah itu adalah bukti bahwa kita tawakal kepada Allah. Tetapi di dalam bahasa Indonesia seringkali itu digunakan untuk mengingkari janji. Kalau ada undangan nanti datang ya insya Allah. Kalau insya Allah itu berarti nggak datang. Nah ini nggak benar. Itu adalah cara berpikir yang keliru. Telah keluar dari konteks yang sesungguhnya. Maka ini perumpamaan ini harus dipahami dengan baik. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang munafik.